Halo Bran, ketemu lagi. Assalamualaikum. Interlink resmi menembus 3 juta pengguna lebih. Dalam 7 hari terakhir saja 160.000 user baru bergabung. Ini bukan sekedar angka, tapi bukti nyata adopsi global yang terus meluas. Komunitas juga makin solid. Minggu lalu Interlink sukses menggelar 2 event offline di Pakistan dan India dengan ratusan peserta. Ekosistem ini bukan hanya digital, tapi hidup di dunia nyata. Dari sisi produk, progres minggu ini bikin antusias banget. Yang pertama, Qihong Lucky Spain dalam tahap uji fairness sebelum rilis publik. Yang kedua, operasi token ETL dan token ETLG diperkuat untuk menjamin keadilan bagi semua pengguna. Yang ketiga, login khusus negara China, Apple SSO dan email segera hadir. Apple SSO atau Single Sign-On atau sama dengan login cepat pakai akun Apple. Jadi, kalau sudah punya Apple ID misalnya yang dipakai di iPhone, bisa langsung klik sekali untuk masuk aplikasi tanpa repot isi password panjang. Login pakai email sama dengan alternatif lain buat yang tidak mau atau tidak bisa pakai Apple ID. Cukup masukkan alamat email plus kode verifikasi. Ini langkah berani, karena di negara yang terkenal ketat soal kripto, Interlink justru bisa menembus dengan solusi adaptifnya. Cina dikenal ketat terhadap kripto, bahkan banyak proyek besar diblokir, tapi Interlink menemukan jalannya sendiri. Opsi login khusus Apple SSO dan email segera diluncurkan untuk pengguna di Cina. Banyak orang dulu telat masuk kripto, sekarang kesempatan datang lagi. Interlink sama dengan masa depan plus penghasilan. Tinggal pilih ikut atau nyesal di kemudian hari. Download Interlink di Play Store, gunakan kode referral 082366805 untuk mendapatkan 1000 koin ITLG. Kita lanjut. Ini bukan sekedar fitur teknis, tapi sinyal kuat. Interlink ingin benar-benar global. Bahkan di pasar paling sulit pun, Interlink tetap bisa menembus batas regulasi. Dunia boleh membatasi kripto, tapi manusia selalu menemukan jalan. Interlink membuktikan hal itu. Untuk yang keempat, grup mining logic makin disempurnakan. Interlink sudah punya Face ID plus ID biometrik untuk verifikasi individu. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, kalau sudah ada biometrik, kenapa masih perlu mining group? Apakah ini berarti sistemnya masih rawan? Tak kasih penawarnya biar bisa paham, Ren. Biometrik sama dengan verifikasi individu, tapi tidak cukup untuk mencegah manipulasi sosial. Manipulasi sosial atau social manipulation sifatnya berbeda. Ini bukan sekedar soal teknologi, melainkan bagaimana orang bisa dipengaruhi secara psikologis, dibujuk, ditipu, atau diarahkan untuk mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Contoh manipulasi sosial berentak buat kan. Orang yang sudah KYC tetap bisa ditipu untuk menyerahkan akun atau private key-nya. Walaupun ada biometrik, seseorang bisa dipengaruhi untuk secara sukarela memberikan akses atau menekan tombol transaksi. Mekanisme voting dalam komunitas bisa digiring lewat kampanye narasi tertentu, walau secara teknis akunnya asli semua. Jadi, teknologi hanya mencegah manipulasi teknis, bukan manipulasi psikologis atau sosial. Untuk mencegah manipulasi sosial dibutuhkan edukasi, transparansi, dan budaya kritis agar tidak mudah terjebak oleh narasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, ditambahkanlah mining group untuk mencegah sosial manipulasi. Face ID plus biometrik memastikan kamu manusia asli, bukan bot. Tapi tetap ada celah. Satu orang bisa daftar dengan beberapa identitas palsu, misalnya pakai data curian atau false KYC. Mining group sama dengan lapisan sosial tambahan. Di sini kamu enggak cuma diverifikasi secara sistem, tapi juga divalidasi oleh orang lain dalam grup. Kalau ada akun palsu, dia cepat ketahuan karena aktivitasnya berbeda dengan pola grup. Keamanan berlapis atau layered security.
Interlink gabungkan teknologi biometrik plus sosial atau grup. Jauh lebih aman dibanding hanya salah satunya. Filosofinya mirip 2FA atau Two Factor Authentication. Proof of Person versus Proof of Community. Face ID sama dengan kamu individu yang nyata. Meaning group sama dengan kamu bagian dari komunitas nyata. Gabungan ini bikin jaringan lebih tahan manipulasi massal. Jadi, Face ID atau biometrik menjadi filter dasar atau mencegah bot. Meaning group menjadi filter lanjutan atau mencegah manipulasi skala besar dan akun palsu. Artinya, bukan Interlink rawan, tapi justru mereka sadar biometrik saja tidak cukup, makanya ditambahkanlah sistem group mining. Untuk yang kelima, AI Optimized Storage siap membawa efisiensi ke level baru. AI Optimized Storage atau penyimpanan cerdas berbasis AI. Bayangkan, penyimpanan data yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman, semua dipandu oleh kecerdasan buatan. Dengan teknologi baru ini, setiap klik, mining, dan transaksi jadi makin ringan tanpa boros energi. Artinya, user dapat pengalaman lebih lancar, jaringan lebih kuat, dan potensi reward yang lebih adil. Interlink tidak sekedar membangun blockchain biasa, kita memadukan AI plus blockchain untuk membuka level baru efisiensi global. Semakin banyak orang bergabung, semakin cerdas sistem ini bekerja. Jangan tunggu ketinggalan, waktunya jadi bagian dari revolusi ini sekarang juga. Minggu ini adalah kombinasi pertumbuhan, inovasi, dan bukti komitmen global. Interlink tidak hanya tumbuh di angka, tapi juga berani menembus batas regulasi. Pertanyaannya, apakah kamu sudah ikut menjadi bagian dari revolusi Interlink? Toko barter pay, belanja masa depan, bayar pakai aset digital, smartphone terbaru, elektronik canggih, sepeda listrik, motor, hingga perhiasan, semua bisa kamu dapatkan lewat toko barter pay. Pembayaran menggunakan koin Pi, koin XRP, dan USDT. Cepat, aman, dan praktis via WhatsApp order. Produk asli dan berkualitas langsung dikirim ke tanganmu. Call to action, pilih barang impianmu, tukar dengan koin digitalmu sekarang. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.